Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kali ini aku akan berbagi tentang apakah perlu kalau di kolam gede, di kolam pembesaran itu pakai aerator. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya lebih memilih pakai aerator. Nah, ini posisi keadaan kolam tadi barusan disedot, dikeluarkan kotoran-kotorannya yang ada di dalam. Sekarang sedang proses water change, penambahan air. Nah, itu contohnya aerator. Nah, kalau dikatakan perlu atau tidak perlu, itu sebenarnya tergantung masing-masing ya. Kalau saya lebih memilih memakai aerator, itu saya pakai aerator Resun LP 100, biar gelembungnya itu besar. Sebenarnya itu tergantung kapasitas kolamnya juga sih, tapi saya kebetulan kemarin ya beli yang paling besar, yang LP 100 itu. Kalau dibilang perlu atau tidak perlu, itu tergantung masing-masing pembudidaya ya. Kalau saya lebih memilih perlu memakai itu. Sejauh ini pengalaman saya, apabila kita pakai aerator, aerator itu siklus pengurasan kolam, penggantian air itu lebih lama. Atau gini, biasanya kalau nggak pakai aerator, ketika air memang sudah benar-benar keruh, nah, itu biasanya ikan itu kekurangan oksigen karena ada kotoran dan sebagainya, sehingga ikannya biasanya itu pada berenang di atas, terus kemudian kayak mencari oksigen gitu. Istilah di Tulungagung ngentop apa ya, pokoknya dia kekurangan oksigen lah, kekurangan oksigen. Nah, kalau pakai aerator, ketika terjadi seperti itu, ketika terjadi katakan ikan kekurangan, ketika kolamnya kotor, itu masih terbantu gitu loh, masih terbantu dengan adanya aerator gitu. Jadi nggak sampai ikannya itu mabuk, nggak sampai ikannya itu sakit, terus kemudian nanti diganti airnya. Kalau nggak pakai aerator, sejauh pengalaman saya, misalkan pagi kita tahu ada ikan yang naik ke atas, itu pasti ada saja ikan yang mati, entah itu di dasar kolamnya atau mungkin teman-temannya yang lain, ikan itu sudah ada yang mengapung gitu. Tapi kalau pakai aerator, meskipun kekurangan oksigen, itu masih tidak sampai menyebabkan ikannya mati. Itu sih sejauh pengalaman saya. Jadi kalau dibilang perlu atau tidak perlu, kalau saya pribadi memerlukan itu. Jadi misalkan kita pas tidak bisa mengganti air kolam, nah, misalkan kita, biasanya saya sih 2 minggu sekali untuk mengganti kolam. Tapi sejauh 2 minggu sekali itu ya, air itu mungkin 2 hari sekali harus mengalir, harus istilahnya ditambah air, saya digerojok kalau di Tulungagung itu. Nah, 2 minggu sekali itu biasanya endapan kotoran di bawah itu sudah banyak sekali. Nah, itu harusnya airnya diganti. Nah, tapi kalaupun kita tidak bisa pada saat itu, misalkan 2 minggu sekali kita kebetulan repot, ada keperluan lain sehingga tidak bisa menguras kolam, itu masih terbantu dengan adanya aerator, sehingga ikan itu
tidak kehabisan oksigen, nggak mati gitu loh. Bisa mungkin besoknya atau kita ngurasnya besok lusanya atau itu masih bisa. Tapi kalau nggak pakai aerator, sejauh pengalaman saya, ketika airnya sudah keruh, sudah banyak kotoran, 2 minggu itu harus dikuras kok kita nggak bisa, ya besoknya pasti banyak ikan yang mengapung, banyak ikan yang mati. Itu sih sejauh pengalaman saya. Jadi kesimpulannya, apakah perlu kolam gede, kolam pembesaran itu memakai aerator? Kalau saya memilih untuk memerlukan itu mungkin. Sekian pengalaman dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.